hidup di hari-hari terakhir ini adalah seperti orang-orang yang mengangkat orang yang lumpuh, naik ke atas, lalu bongkar atap dan menjatuhkannya, menaruhkan di depan kaki Yesus. Dan Yesus berkata, bangkitlah, angkat tilammu, beres. Itulah tabut. Tabut perjanjian lama membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian baru membawa orang-orang ke hadapan Tuhan. Itu hidup di hari-hari terakhir menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang, menjadi anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang, ngurus orang, mengasihi orang, melayani orang, punya hati untuk orang-orang, memberikan telinga untuk mereka, memberikan apa yang kita punya. Belas kasihan itu yang membedakan. Ada orang pelayanan tapi punya hati nggak pelayanan. Ada orang gereja tapi nggak punya hati gereja. Semuanya bisa kelihatan, tapi saya katakan, orang pelayanan yang punya hati pelayanan, terlihat hidupnya, terasa hidupnya, mengalir hidupnya, nggak bisa dibendung, nggak bisa ditahan. Hatinya mengalir untuk banyak orang, bukan untuk uang, tapi untuk Tuhan. Apa yang dikerjakan untuk Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, mengatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Oleh karena itu saudara-saudara yang kukasihi, bertahanlah. Jangan biarkan apapun menggoyah keyakinanmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa dengan pimpinan Tuhan, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Dimulai dengan kata berdirilah teguh, itu LAI. TSI-nya bertahanlah. Dalam pelayanan itu ada banyak gesekan, ada banyak goncangan, bahkan ada banyak masalah eksternal dan internal. Problemnya internal. Problem internal yang sering membuat orang yang tadinya melayani berapi-api, mulai berkurang apinya, jadi api kecil, lama-lama berasap-asap dan padam. Problem internal, karena merasa, waduh ada saingan. Pelayanan jadi saingan. Pelayanan menjadi ajang di mana kita pamer-pameran. Kalau itu judulnya, itu gereja rusak dari dalam. Persaingan gak boleh ada dalam gereja. Gereja nggak boleh berkata, aku lebih baik daripada dia, atau dia lebih baik daripada aku, lalu mulai jegal. Sama seperti Kain melihat persembahan Habel yang berkenan, maka Kain mulai membunuhnya. Habel itu adalah orang yang berkenan pertama yang tewas. Tewas sebagai penyembah, tapi dia juga tewas karena dia mengetim mezbah. Kain adalah pembunuh pertama. Dia membunuh karena mezbah. Mezbahnya tidak menyala, mezbahnya tidak berkenan. Maka dia lihat, siapa yang berkenan, itu yang dihajar. Roh Kain ada dalam gereja. Dia akan membuat orang yang hari ini dipakai Tuhan, supaya hilang pemakaian Tuhan. Kalau dia nggak dipakai oleh Tuhan, jangan ada orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Itu roh yang menjegal. Alkitab berkata, berdirilah teguh. Bukan bersaing. Bukan berkata aku lebih baik atau kamu lebih baik dan kamu nggak boleh lebih baik dari aku. Alkitab berkata, bertahanlah. Sekalipun ada luka, ada peristiwa yang menyakiti dan melukai,
Alkitab berkata, bertahanlah. Lewati semua peristiwa yang terjadi sebagai alat dipakai Tuhan untuk mengikis ketidakmurnian kita.